Hai semua, selamat datang kembali di channel Kakak Nurun. Di video kali ini, saya mau bagiin tips anti gagal membuat roti tawar pakai oven tangkring melalui resep roti tawar dua warna ini. Mau tahu apa aja tips dan gimana cara buatnya? Tonton sampai habis video ini. Yuk langsung aja kita buat menunya. Siapkan mangkok. Tuang 135 ml air hangat. Tambahkan 36 gram gula pasir. Tips pertama, gunakan air hangat jika proses pencampuran dilakukan manual. Gunakan air dingin dan campur semua bahan sekaligus jika pencampuran dilakukan dengan mixer. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tips kedua, buat biang dari campuran air, gula, dan ragi. Untuk memastikan ragi yang masih aktif, akan muncul buih di permukaan. Tambahkan 300 gram tepung terigu. Tips ketiga, untuk membuat roti tawar, gunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 15 gram susu bubuk yang berguna untuk memperkuat aroma dan melembutkan roti. Tambahkan 1 sendok teh peres garam sebagai pemberi rasa dan pengawet alami. Tambahkan juga 30 ml susu cair untuk menambah kelembapan dan juga melembutkan tekstur roti. Lalu tambahkan 33 gram telur sebagai pelembut roti alami dan membuat rasa roti tawar lebih enak. Tambahkan juga 1 sendok teh vanilla essence untuk memberi aroma khas vanila. Terakhir, jika ingin roti lembut tahan lama, tambahkan 1-2 gram bread improver. Pencampuran semua bahan ini akan membuat roti terlihat mulus dan sangat empuk seperti di akhir video. Aduk sampai seluruh bahan tercampur dan cairan meresap. Siapkan baking mat dan taburi dengan sedikit tepung. Pindahkan adonan ke baking mat untuk mempermudah proses menguleni adonan. Uleni adonan hingga setengah kalis. Selanjutnya, tambahkan 36 gram margarin. Lalu uleni kembali adonan hingga benar-benar kalis. Tips keempat, saat awal mencampur margarin, adonan akan terlihat berantakan dan terasa begitu lembek. Terus campur adonan, jangan tambahkan tepung sampai margarin benar-benar tercampur ke dalam adonan. Nah, kalau margarin sudah tercampur rata, tetapi adonan masih sangat terasa lembek, silahkan tambahkan tepung terigu. Di sini saya menambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Jangan terlalu banyak menambah tepung karena dapat membuat roti menjadi keras. Uleni terus sampai kalis. Tips kelima, untuk menguleni adonan secara manual dapat dengan teknik seperti mencuci baju, menggunakan bantalan yang ada di telapak tangan atau dengan sesekali membanting adonan ke baking mat. Saya menguleni adonan ini sekitar 25-30 menit hingga adonan tidak lengket, permukaannya lembut dan terasa elastis. Setelah kalis, bulatkan adonan. Siapkan mangkok dan oles dengan sedikit minyak. Taruh adonan ke dalam mangkok. Tips keenam, untuk mempersingkat waktu proofing, siapkan panci berisi air hangat. Taruh mangkok di atas panci dan istirahatkan selama 45 menit. Jika tanpa teknik ini, waktu yang digunakan untuk mengistirahatkan adonan adalah 60-75 menit. Sambil menunggu, ini udah saya siapkan loyang yang sudah dioles margarin. Alasi loyang dengan kertas roti. Lebihkan lebar kertas roti untuk mempermudah mengeluarkan roti. Selanjutnya saya akan buat untuk campuran warna coklat pada adonan. Tuang 1 sendok makan coklat bubuk ke dalam mangkok. Tambahkan 1 sendok teh margarin, lalu aduk sampai tercampur rata. Bulatkan seperti ini, lalu sisihkan. Siapkan baking mat dan taburi dengan sedikit tepung. Setelah 45 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat dan tekstur permukaannya lembut seperti ini. Pindahkan ke baking mat. Kempeskan adonan. Potong adonan menjadi 2 bagian. Sisihkan 1 bagian. Tambahkan adonan coklat yang tadi sudah dibuat. Lalu uleni lagi adonan hingga warna coklatnya merata ke seluruh bagian. Seperti ini.
Bulatkan lalu sisihkan. Ambil kembali adonan putih. Gilas adonan untuk mengeluarkan gas di dalam adonan. Bentuk adonan ke bentuk persegi panjang. Rapikan bagian pinggir adonan. Tips ketujuh, ukur lebar adonan sesuai dengan panjang loyang agar bentuk roti tawarnya bagus. Ambil kembali adonan coklat. Gilas adonan membentuk persegi panjang juga, namun dengan ukuran 1 cm lebih kecil dari adonan putih di setiap sisinya. Tumpuk adonan coklat di atas adonan putih. Rapikan bagian pinggirnya. Kemudian secara perlahan gulung adonan ke depan sambil dipadatkan. Tips ke-8, apabila masih ada gelembung gas pada adonan, tusuk agar gasnya keluar. Tujuannya agar tidak terbentuk rongga yang terlalu besar setelah roti matang. Lipat ke dalam bagian pinggir seperti ini. Kemudian tekan-tekan dengan lembut adonan untuk menyesuaikan ukuran adonan agar pas dengan ukuran loyang. Masukkan adonan ke dalam loyang. Tips ke-9, tekan adonan seperti gerakan meninju, secara perlahan sambil memadatkan adonan untuk memastikan tidak ada gas terjebak di dalam adonan. Tutup dengan kain bersih dan istirahatkan kembali selama 20 menit. Panaskan kompor dengan api besar selama 10 menit. Setelah 20 menit, oles permukaan adonan dengan susu cair agar permukaan roti tidak terlalu keras saat matang. Turunkan api ke level medium cenderung ke besar. Masukkan loyang ke rak bagian tengah. Tips ke-10, posisikan loyang melebar seperti ini agar roti tawar matang secara merata. Oven roti selama 25 menit. Lalu angkat. Gebrak loyang untuk mengeluarkan panas yang terjebak di dasar adonan. Selagi panas, oles permukaan roti dengan margarin atau minyak atau butter jika ingin ada aroma wangi butter. Renggangkan pinggiran roti. Keluarkan roti dari loyang dan biarkan roti dingin terlebih dulu. Jangan potong roti selagi panas, karena dapat merusak tekstur roti. Diamkan dulu roti minimal 1 jam setelah keluar dari oven, baru roti dapat dipotong. Ini dia roti tawar 2 warna ala Kakak Nurun. Nah, ini setelah dipotong, terlihat motif yang begitu cantik. Tekstur roti ini sangat lembut. Tidak ada rongga besar di dalam roti dan seratnya begitu halus. Kulit roti tawarnya juga tidak terlalu keras. Roti matang dengan sempurna. Warna roti merata di semua bagian, termasuk di bagian dasar roti. Ketika roti ini ditekan, tidak kempes dan akan kembali seperti semula. Roti ini bisa awet dan tetap lembut sampai beberapa hari. Ini lembut, mulus, dan tentunya recommended banget untuk dicoba. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat memasak!